Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yogi. Jadi pada video kali ini merupakan lanjutan video dari yang part pertama. Ini video part pertama. Jadi video part pertama itu ini judulnya ya, Vector Autoregression VAR dengan Stata dan Eviews part pertama. Jadi di part pertama itu saya sudah memperlihatkan bagaimana hasil VAR antara Stata dengan Eviews. Itu di part pertama saya sudah ngebandingin hasilnya, cara prakteknya di Eviews dan di Stata. Ya. Nah, sekarang kita lanjut untuk part yang kedua. Di part yang kedua ini saya coba ngebandingin bagaimana hasil uji stasioner antara Stata dengan Eviews. Kemudian kita coba melakukan difference data di Stata. Kemudian kita lakukan lagi uji stasionernya dan kita coba bandingkan dengan software Eviews. Apakah sama atau enggak? Seperti itu. Nah, kita coba dari software Eviews dulu ya. Ini software Eviews. Misalkan kita buka data kursnya. Nah, ini data kursnya. Andaikan kita ingin melakukan uji stasioner untuk data kursnya pada level. Jadi kita bisa pilih view, kita bisa pilih ini unit root test. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa metode untuk melakukan uji stasioner. Tapi di sini kita coba menggunakan uji augmented decay Fuller. Kita coba lakukan uji stasioner pada level. Kita pilih OK. Nah, di sini kita sudah dapat hasil dari uji stasionernya. Kalau kita lihat hasil uji stasioner ya dengan metode decay Fuller atau DF di decay Fuller ya, itu dari berdasarkan Eviews itu diperoleh nilai nilai T statistiknya itu nilainya adalah nih negatif 1,649712. Kalau kita tulis negatif 1,649712. Ini dia pada level. Nah, kalau kita ambil 3 angka di belakang koma, atau kalau mau diambil 3 angka di belakang koma, negatif 1,650. Kalau 3 angka di belakang koma. Nah, bagaimana hasil jika kita menggunakan software Stata? Ini ya, berapa nilainya? Coba kita cek. Nah, kalau menggunakan Stata, ini Statanya di sini, ya. Di sini ingat, perhatikan bahwa pada video sebelumnya ya, kita pastikan dulu datanya dia sudah dalam bentuk time. Ya, ini data kuartal. Bukan yang ini dia string, dia ngebaca yang ini. Seperti itu. Ya. Nah, di sini kita coba melakukan uji stasioner ya untuk data kursnya. Data kursnya ya tadi ya. Benar nggak data kurs ya? Saya lupa tadi. Ya, data kurs. Ini data kursnya kita coba. Nah, kalau di Stata kita menggunakan kode. Kita menggunakan kode namanya dfuller. Jadi kita mau melakukan uji stasioner dfuller, perkecil aja, dari data kursnya. Nah, maka akan muncul hasil dari uji stasionernya. Ini hasil menggunakan Stata. Dari sini kita bisa lihat, jadi nilai T statistiknya nih, tuh, sama ya. Jadi dari versi Stata sendiri, statistiknya negatif 1,650. Jadi negatif 1,650. Sama nggak? Jadi sama. Hasil menggunakan Stata dengan Eviews sama. Seperti itu ya. Ujinya sama. Sama-sama di K-Fuller. Di sini kita kalau mau ngambil nilai p-value-nya juga bisa sih. Ini nilai p-value-nya. Jadi nilai p-value dari Statanya itu, ini dia. Ini versi Stata. Itu 0,457. Kan dia di atas 0,05, berarti data kurs pada level
belum stasioner. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita berpedoman dengan Evius ya, nilai probabilitasnya 0,4483 ya kalau versi Evius-nya. Kalau versi Evius nilai p-value versi Evius-nya ini dia. Dari sisi p-value-nya memang beda tipis lah. Kalau di Evius 0,4483, di Stata 0,4572. Tapi kalau dari sisi statistiknya itu sama, seperti itu ya. Oke, jadi nggak ada masalah sih. Oke ya. Nah, seandainya kita mau melakukan uji stasioner, tapi pada pada first different, tinggal pilih yang ini aja, ya. Dari sini kita bisa pilih oke. Nah, kalau pada first different itu ada simbol D di sini, berarti dia sudah stasioner ya, karena nilai probabilitasnya di bawah 0,05. Berarti di sini kita buat nilai ini kalau pada ini pada first different, kita bisa lihat T-nya nih, nilai T-nya nih. Kita buat di sini nilai T-nya. Atau kalau mau dibulatkan 3 angka kepanjangan negatif 5.839696 ya. Kalau dibulatkan negatif 5.840 lah kalau dibulatkan ya. Ya 840. Nilai probabilitasnya ini tadi pada level ya. Tapi kalau pada first difference-nya, itu nilainya nih 0,000 ya. Udah lebih kecil daripada 0,05, artinya dia sudah stasioner ya pada difference. Nah, gimana kalau kita menggunakan Stata? Kalau kita menggunakan Stata, kita harus membuat variabel baru dulu, kurs yang sudah di-difference-kan satu kali. Itu kita bisa menggunakan perintah seperti ini. Nah, nih. Ya. Jadi gen artinya mungkin generate ya. Kita akan membuat variabel baru namanya dCourse. Maksud dCourse itu nilai kurs yang sudah di-difference-kan satu kali. Nah, perintahnya itu d.course. Kalau kita enter, nah, kita akan muncul variabel baru namanya dCourse. Artinya nilai kurs yang sudah di-difference-kan satu kali. Kita bisa lihat nilainya itu di sini. Nah, nih. Itu nilai kurs yang sudah di-difference-kan satu kali. Ya. Nah, sekarang kita lakukan uji stasioner. Kita defuller untuk si D-course-nya. Nah, kita dapat nih. Kalau versi statanya, T statistiknya negatif 5,840. Itu versi stata. Jadi kalau versi stata itu ini dia. Negatif 5,840. Ini pada first different ya. Sama nggak dengan Evius? Sama, nggak ada beda. Cuman sih yang ngebuat beda biasa p-value-nya aja. Seperti itu. Ya. Nah, saya coba kembali ke yang awal tadi. Nilai probabilitasnya kan 0,4572. Itu kalau, ini defuller ya course. Tapi kalau di Evius-nya tadi, kalau kita pilih Evius-nya, kalau pada level nilainya di sini 0,4483. Di Stata tadi 0,45. Mungkin ya kita coba kalau kita menggunakan misalkan misalkan kita pakai non ya. Apakah berubah nggak 4483? Jadi 5955. Sama nggak dengan Stata? Beda ya. Terlalu besar. Oke, kita coba pilih yang lain lagi. Misalkan kita coba ganti dengan trend intercept 4823. Apakah sama di sini 48? Ini 4572. Kita coba pilih yang lain lagi 4572 intercept 44. Oh, kekecilan. Kalau kita coba misalkan apalagi ya, misalkan user ini misalkan 40 kekecilan ya.
Bisa diatur juga dari sini sih. Misalkan di sini 4483, enggak juga. Intinya saya pengen coba menyamakan nilai p-value-nya. Ini misalkan, tunggu kita lihat dia menggunakan rumus Dicke-Fuller ini, Dicke-Fuller, Mackinnon ya, Mackinnon. Ada nggak Mackinnon di sini? Mackinnon, ini Szechuan, Mandarin. Di sini ada Mackinnon nggak? Augmented, Dicke-Fuller nggak? Oh, Dicke-Fuller, ini. Oh, di sini tunggu ya. Tunggu ya. Tadi bukan ini di sini ya. Oke. 4483 di sini Mackinnon. Tadi di Stata itu Mackinnon ya, p-value Mackinnon. Di sini juga tertulis prop Mackinnon juga. Mungkin ada perbedaan sedikit rumus lah ya, seperti itu. Yang jelas kalau dari tes statistiknya dia sama, seperti itu ya. Oke, begitulah cara melakukan uji stasioner di Stata ya, sama di Evius. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.